So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Erwin Febriansa di channel Warkop Nocturnal. Ya guys, jadi pada video kali ini gua akan membahas tentang bisnis gua yang paling utama ya, bisnis jualan baju online. Dan gua akan men-share cara-cara menjual bisnis online dengan cara gua ya. Gua nggak jual secara posting di Instagram, posting di Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun posting-posting di Facebook gitu ya. Gua nggak gitu caranya. Nah, gua mempunyai cara penjualan baju secara beda ya. Mungkin nggak semua orang memakai cara jualan gua, tapi udah banyak juga sih orang-orang yang jualan seperti ini. Cuman gua akan share aja cara-caranya seperti apa. Mungkin kalian tertarik buat memakai cara gua untuk berjualan online. Semoga ada jalannya, semoga lancar juga untuk mencoba untuk berjualan online seperti yang gue jalankan ya. Nah, sebelum memulai video ini, kalian tombol subscribe-nya diklik dulu ya, tombol subscribe-nya diklik dan jangan lupa di like juga. Nah, langsung aja ke topik pembahasan yang paling utama, yaitu gua berjualan online yaitu dengan cara live stream ya, live streaming di Facebook. Nah, apa sih jualan live streaming itu? Jadi gini guys, kalian jualan tapi kalian tuh secara langsung jualannya, jadi nggak nunggu customer datang, tapi kita menyodorkan dagangan kita kepada customer yang melihat live stream kita. Jadi kita pakai cara jemput bola ya guys ya. Caranya gini guys, gue live streamnya di Facebook ya guys ya, bukan di Shopee. Jadi di Shopee juga bisa itu live stream ya, tapi gue pakainya di Facebook. Yang pertama, kalian harus punya Facebook dulu ya. Gua sarankan kalian memakai Facebook pribadi kalian yang sering kalian pakai. Nah, itu otomatis membuat customer akan lebih percaya pada Facebook kalian. Yang pertama, punya Facebook. Yang kedua, kalian harus masuk ke grup jual beli online live ya. Jadi kebanyakan sih rata-rata yang berbayar, tapi ada juga yang gratis. Cuman saran gua, apabila yang berbayar itu masanya atau anggotanya banyak, misalkan sampai jutaan, sampai ratusan ribu, tapi misalkan berbayar, itu menurut gua nggak apa-apa, kalian bayar aja. Misalkan satu bulan itu bayarnya registrasi 100.000, itu nggak apa-apa. Jadi untuk memperkenalkan dulu Facebook kalian, terus toko kalian ya guys ya, jadi orang-orang biar lebih percaya. Karena kalau yang gratis itu nggak semuanya bisa langsung live ya kayak jadi kalau misalkan yang gratis itu kadang ada aja yang kita live tapi nggak ada yang nonton, sepi gitu. Tapi kalau misalkan yang berbayar, kan nanti dikasih kodenya tuh, kode ID kita, nanti kita live stream tuh di grup yang berbayar, kadang ada yang nonton. Untuk awal-awal sih kalian kalau misalkan belum ada yang nonton wajar, tapi kalian harus sering-sering live. Karena kalau bisa sehari 3 kali live stream ya, 3 kali live stream, supaya orang-orang tuh percaya bahwa kalian tuh online shop yang benar-benar adanya gitu ya. Ya, yang kedua itu masuk ke grup, dan kalau misalkan suruh bayar ya bayar aja ya guys ya, paling 100.000 atau 200.000 itu sebulan ya guys ya. Lalu yang ketiga, kalian harus mempunyai barang yang mau dijual nih. Misalkan seperti gua jualan baju ya, baju wanita. Nah, gua tuh jualnya tunik, gamis seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi kalian tuh cara jualannya gini. Kan kalian misalkan ada baju nih, baju dijembreng. Nah, dijembrengin nih, gua kasih clue nih bajunya, misalkan nih baju gua Harley ya, tulisannya kan Harley nih. Baju dijual nih, baju Harley, harganya misalkan 35.000. LD itu lingkar dadanya misalkan LD 120. Bahannya katun kambet ya, bahannya katun kambet. Ini barangnya impor. Nah, kalian tuh untuk menjelaskan sebuah produk tuh harus detail, spesifikasinya, bahannya, harganya, warnanya, ada apa aja. Kalian jelasin. Nanti kalau misalkan ada yang mau, kalian bilang. Kalau ada yang mau langsung komen mau. Misalkan ini kan Harley ada warna merah, kuning, hijau misalkan. Terus nanti bilang aja mau Harley biru, mau Harley kuning, mau Harley biru, hijau. Nanti customer kan ngetik tuh di kolom komentar.
misalkan mau Harley biru. Nah jangan lupa customernya juga dikasih nomor WA-nya ya. Jadi yang mau nge-fix, yang mau beli, jangan lupa sematkan nomor WA kalian gitu. Dan jangan lupa kalian juga sebagai penjual harus ngasih nomor WA kalian, disematkan tapi ya, ditulis sama kalian di kolom komentar nomor WA kalian, lalu disematkan nomor WA kalian ya. Jadi customer juga bisa menghubungi nomor WA langsung kalian, karena nggak sedikit yang tipu-tipu dari nomor WA, nanti ada yang rekap dari orang lain direkap ke nomor WA customer, seperti itu ya guys ya. Jadi kalian harus menjelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin ya, harganya, terus warnanya, terus bahannya apa, terus motifnya apa. Kalian jembreng aja, kalau perlu kalian pakai model. Jadi kayak misalkan ada orang nih, kalau misalkan baju ya dipakein gitu, kalau nggak pakai patung atau pakai manekin, dipakein ke manekinnya, lalu dijembreng warna-warnanya. Nanti kan customer nulis tuh di kolom komentar, di bawah kan ada kolom komentar tuh kalau live di Facebook itu, nanti misalkan mau baju warna hijau, nomor WA-nya. Tapi kalau misalkan customer baru terus nggak ngasih nomor WA, itu kalian jangan kasih, karena nanti kalian bingung ngerekapnya ya. Nah seperti itu ya. Yang ketiga itu kalian harus mempunyai barang. Lalu yang keempat, kalian itu harus mempersiapkan aplikasi-aplikasi guys. Aplikasi-aplikasi yang sering digunakan untuk penjual online live itu, yang pertama aplikasi cek resi, cek ongkir, maksudnya cek ongkir. Gua pakainya Raja Ongkir, tulis aja di Play Store ya, Raja Ongkir. Itu Raja Ongkir itu lengkap banget. Jadi ketika kalian cek dari kota kalian ke kota yang lain, itu keluar semua tuh, dari ekspedisi cepat, JNE, JNT, Lion, Wahana, Tiki, Pos, itu semua ada. Itu jadi yang ready di kota kalian itu ke kota customer itu ada harga-harganya juga, dari yang termurah sampai yang termahal. Jadi pertama itu Raja Ongkir. Yang kedua adalah aplikasi Quick WhatsApp. Quick WhatsApp, apa fungsinya Quick WhatsApp? Yaitu untuk ngerekap customer ya. Jadi WA customer kan biasanya ada di kolom komentar, dan nanti kan ngasih itu nomor WA. Jadi kita kalau misalkan mau nge-WA customer nggak usah nge-save dulu nomor WA-nya. Jadi tinggal kita ke Quick WhatsApp, terus tulis nomor WA yang udah customer kasih, lalu diklik, nanti otomatis udah langsung masuk ke obrolan tanpa kita harus nge-save nomor WA-nya. Tapi kalau misalkan customernya udah beli terus udah transaksi, gua saranin save ya, save nomor WA yang udah pernah beli, karena kedepannya mungkin customernya akan membeli lagi, nanti kalian gak usah minta nomor WA nya lagi, udah ada ya. Lalu kalau misalkan kalian mau upload postingan di status WhatsApp, nanti banyak yang nonton. Seperti gua, awalnya gua 0 customer, sampai sekarang detik ini gua ada 2000 customer. Lalu kalau misalkan gua nge-post di status WhatsApp itu ada sekitar 500 yang lihat status gua. Nah itu terserah ya customer mau nge-save nomor kita atau enggak. Yang penting kita kalau misalkan ada yang beli, wajib untuk nge-save, agar yang pertama itu ya untuk memperluas lagi channeling kita. Jadi nggak cuma di Facebook, kita bisa jualan di WhatsApp juga, seperti itu ya guys ya. Lalu yang ketiga cek resi ya. Cek resi juga penting. Kalian harus punya aplikasi cek resi seperti aplikasi JNE, JNT, Tiki, itu ada aplikasi sendiri ya guys ya. Nanti di Google Play Store juga banyak. Terus yang kelima, kalian harus mempunyai nomor rekening ya guys ya, atau mbank, nomor rekening lah. Gua saranin kalian pakai BCA, BRI, Mandiri, karena tiga ini yang banyak orang pakai, BCA, BRI, Mandiri. Dan jangan lupa, ini wajib banget ya, kalau kalian membuat rekening langsung daftarkan ke mBanking, karena kalau online shop seperti kita itu harus sering-sering cek mutasi rekening. Jadi kalau misalkan ada yang ini kan sistemnya transfer ya, bukan lewat Shopee atau lewat Tokped. Kalau Shopee, Tokped kan bisa kecek ya yang masuk atau enggak. Nah kalau misalkan lewat live itu orang bayarnya itu secara transfer ke rekening kita. Nah otomatis kita harus standby nih buat ngecek mutasi. Jadi kalian harus punya mBanking ya. BCA bisa mBanking, BRI bisa mBanking, Mandiri juga bisa mBanking. Jadi kalau misalkan ada yang masuk, kita cek mutasi, oh udah masuk, boleh langsung kita proses. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya mBanking, masa harus ke ATM, kan ribet ya guys ya. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Kalian harus wajib ya memasang mBanking di HP kalian.
seperti itu ya guys ya. Lalu kalian harus marketing juga, share semua ke teman-teman kalian untuk ikutan masuk ke live kalian. Terus kalian bikin status nih, status di Facebook, status di WhatsApp, link live kalian. Jadi nanti ketika klik link tersebut, nanti orang-orang pada masuk ke live kalian, otomatis nanti rame. Nah, kunci dari gua kalau misalkan mau rame, kalian itu mengadain giveaway di live stream kalian. Jadi misalkan biar nggak boring nih ketika sepi nih, misalkan kita giveaway nih, misalkan ada yang mau bisa jawab pertanyaan ini, nanti kalian tulis pertanyaan di kertas terus dijembreng aja ke kamera, yang bisa jawab langsung dapat 1 buah kaos misalkan. Nanti kan pasti rame tuh yang komen, udah rame nih, viewsnya udah naik, misalkan udah ada 10-20 orang, baru kalian jualan lagi. Giveaway-nya misalkan udah ditentuin dulu giveaway-nya siapa yang dapat nih, misalkan misalkan kakak Ina yang dapat giveaway baju, ya udah 1. Nanti kita setelah ini kita giveaway lagi ya. Nah, selingin pakai jualan lagi kalian. Jadi customer itu tetap stay nonton di live kalian, lalu nanti giveaway lagi, bisa 1 kali live 3 kali giveaway aja, kasihnya yang mungkin yang nggak bikin tekor ya, jangan yang mahal-mahal giveaway-nya ya, seperti itu ya guys ya. Lalu saran gue, kalian harus mempunyai link semua kurir dari jasa ekspedisi nih ya, Tiki, JNE, JNT, Lion, Si Cepat, Wahana. Kalian ini harus mendatangi dulu agen-agen ini, agen jasa ekspedisi ini. Kalian minta nomor WhatsApp-nya. Untuk apa fungsinya? Jadi gini, ketika kalian ada orderan, terus kalian udah packing, misalkan ada orderan Si Cepat 2, ada orderan JNT 3 ya, ada orderan JNE 5. Kalau kalian ngirim paketnya ke kantor satu-satu, itu kan capek ya dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, saran gua itu kalian harus punya nomor WA-nya, karena semua jasa ekspedisi sudah menerapkan free pick up. Jadi kita nggak usah bayar, kita tinggal WhatsApp aja kurirnya, misalkan ke JNE, Kak pick up ya ke alamat toko kalian, misalkan di rumah kalian, misalkan pick up ke alamat sini ya. Misalkan ada 3 paket, nah nanti orang yang JNE datang terus ke Lion, Pak pick up ya, terus ke Wahana, pick up ya, JNE, JNT pick up ya. Jadi nanti kurir datang ke rumah-rumah kalian, jadi tinggal kalian kasih paketnya, kasih uangnya, kasih paketnya, kasih uangnya. Nanti resinya akan dikirim melalui lewat WhatsApp gitu guys ya. Itu ya cara simpelnya ya guys ya. Jadi untuk jualan live ini menurut gue sangat unik ya guys ya, karena live ini kita nggak menunggu customer check out barang kita seperti misalkan gue post di Shopee, tapi kita akan tahu customer yang misalkan langsung bayar itu langsung kita proses. Dan gue saranin 1 kali 24 jam keepnya ya, kan misalkan kalian udah live nih sekarang nih, terus kalian udah live langsung direkap, fotoin terus kirim ke customer, kirim ke WA-nya, udah semua udah beres. Terus ada misalkan ada yang transfer, nanti kalian kan ngasih nomor rekening kalian, BCA, BRI, Mandiri. Nah di bawahnya kalian gua saranin di bawahnya ditulis maksimal transfer 1 kali 24 jam. Jadi keep si barangnya itu 1 kali 24 jam. Nah kalau misalkan sampai besoknya belum ditransfer selama 24 jam, kalian berhak untuk membongkarnya kembali dan menjualnya kembali, seperti itu. Jadi biar lebih cepat perputaran barangnya. Kalau misalkan telat nih, customernya telat transfer, ya itu kan salah mereka. Tapi misalkan untung-untung masih ada barangnya, tapi kalau misalkan udah nggak ada kan ya nanti dikasih random gitu barangnya ya, seperti itu. Jadi 1 kali 24 jam itu mempercepat customer agar transfernya lebih cepat. Nah saran terakhir yang membuat customer ragu ke toko kalian, gimana caranya kalau misalkan customer baru nih mau order ke toko kalian tapi takut toko kalian itu penipu. Nah gua saranin gini, kalian membuka transaksi lewat Shopee. Jadi gini, kalau misalkan kalian ragu untuk transfer ke toko kita, bilangnya gitu aja, kalau kalian ragu ke transfer ke toko kita akan membuka transaksi melalui Shopee, karena Shopee itu aman ya, jadi pihak ketiga ya, jadi Shopee itu pihak ketiga. Nanti kalau misalkan kalian udah keep, tapi tetap ya direkapnya nomor WA. Nanti kalau udah nomor WA kan misalkan customer, Kak saya mau pakai Shopee, nah kalian nanti sebagai penjual
bikin link Shopee-nya, misalkan harga pembelian si customer itu sebesar 300.000, nanti kalian bikin link Shopee-nya sebesar 300.000 ya guys ya. Nanti 300.000 kirim ke nomor WA customernya nih, ini linknya tolong check out ya. Nah nanti ke customernya di check out deh. Nah seperti itu ya guys ya untuk saran terakhir dari gua. Semoga kalian yang mau jualan live online bisa mengikuti saran-saran gua. Kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa. Jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya guys ya. See you next time.